Bangsa Turki pertama kali bertemu kaum muslim di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Lalu, di saat Islam di bawah kekhalifahan Abbasiyah, bangsa Turki mendirikan Kesultanan Saljuk. Saat perang melawan Romawi, Kesultanan Saljuk dibantu Raja Ertugrul dan kelompok pengembaranya yang tengah menghindari serangan Genghis Khan dari Mongol. Karena bantuannya, Raja Ertugrul mendapat hadiah sebuah wilayah di barat Anatolia. Setelah Kesultanan Saljuk runtuh, Utsman I yang merupakan anak Raja Ertugrul mendeklarasikan diri berdirinya Kesultanan Utsmaniyah di Turki di abad 6 Masehi. Kesultanan Utsmaniyah mencapai kejayaan pada abad ke-16. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman I, ia diberi gelar Al-Kanuni atau ahli penyusun perundang-undangan. Di masa ini, ajaran Islam berkembang pesat, rakyatnya makmur dan sejahtera. Kebudayaan, perdagangan, kesusastraan, hingga ilmu pengetahuan mengalami kemajuan. Habibiana, membahas Kesultanan Utsmaniyah atau dinasti Turki Utsmani tak akan lepas dari membahas Sultan Muhammad Al-Fatih. Nama asli pemuda ini adalah Mehmed bin Murad atau Sultan Mehmed II. Gelar Al-Fatih diberikan setelah ia berhasil menaklukkan Konstantinopel yang memiliki benteng terkuat kala itu. Latar belakang penaklukan kota ini adalah karena dorongan imannya yang ingin mewujudkan kabar gembira yang pernah diucapkan Rasulullah SAW 7 abad sebelumnya. Dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabatnya, "Ya Rasul, mana yang lebih dahulu jatuh ke tangan muslimin, Konstantinopel atau Romawi?" Lalu Nabi menjawab, "Kota Heraklius." Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim. Ya, kota Heraklius merupakan nama lain Konstantinopel. Kehadirannya membuat jawaban dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah seperti diriwayatkan dalam suatu hadis. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang akan menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan-pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal Al-Musnad. Artinya, kesuksesan Sultan Muhammad Al-Fatih sudah diberitakan sejak zaman Rasulullah SAW. Masya Allah. Habibiana mungkin bertanya-tanya ya, strategi apa yang dimiliki Sultan Muhammad Al-Fatih hingga ia bisa menaklukkan Konstantinopel? Yang pertama, ia membuat meriam berukuran besar. Teknologi yang ada saat itu hanya bisa membuat meriam berukuran kecil. Daya jangkaunya terbatas, jadi tidak akan mampu menghancurkan tembok Konstantinopel yang terkenal tebal dan kokoh. Dengan cerdasnya, Al-Fatih membuat 69 meriam yang semuanya berukuran besar. Yang paling besar memiliki panjang 8,2 meter, diameter lubang 70 cm, dan berat 18 ton. Bahkan, berat pelurunya saja mencapai 700 kg. Strategi selanjutnya, Al-Fatih berhasil memindahkan 72 kapal dari Galata ke Teluk Tanduk Emas. Ia menggunakan kayu gelondongan dan minyak agar kapal mudah digerakkan. Pindah dari satu laut ke laut lain dalam satu malam. Wah, sungguh luar biasa. Ya, Sultan Muhammad Al-Fatih menyerang dari daratan dan lautan. Dan selama 52 hari, Konstantinopel pun berhasil ditaklukkan. Setelah berhasil ditaklukkan, penduduk Konstantinopel saat itu sangat takut sampai berlindung di dalam gereja. Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian meminta mereka untuk pulang ke rumah. Ia juga memastikan mereka tetap bisa memegang keyakinan mereka dan beribadah sesuai keyakinan mereka. Muhammad Al-Fatih yang toleran membuat mereka dengan sadar dan tanpa paksaan menyatakan diri masuk Islam. Lalu, Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan untuk segera mengubah Hagia Sophia yang saat itu adalah gereja menjadi masjid. Sampai saat ini, ornamen seperti lonceng, mozaik bergambar Yesus, Maria, para santo, dan malaikat pun tetap ada.